Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Dimanapun sahabat semua berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang akan menemani waktu santai sahabat semua dengan kelanjutan kisah dari Satrio Wicaksono, sang titisan Empu Jumantara. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ucapkan terima kasih buat sahabat semua yang terus mendukung channel ini. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sahabat semua. Dan bagi sahabat penikmat kisah misteri yang belum subscribe channel ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe-nya serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga tekan tombol like-nya dan berikan komentar untuk setiap konten yang kami sajikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Kesedihan yang mendalam terpancar di wajah Satrio ketika dia berdiri di depan rumahnya yang hanya menyisakan bagian dinding hangus tanpa adanya bagian atap, pintu, serta jendelanya. Matanya tampak berkaca-kaca seperti sedang menahan air mata yang nyaris jatuh di pipinya. Dia menghela nafas panjang sebelum masuk ke tempat yang dulu menjadi sebuah tempat yang paling nyaman dan penuh kehangatan. Suasana di sekitar rumah itu begitu sunyi seolah turut berkabung atas apa yang telah terjadi. Satrio melangkah pelan melewati puing-puing hangus yang berserakan. Bekas perabotan, kayu arang, dan pecahan kaca menyatu dalam tumpukan abu yang menghitam. Aroma sisa kebakaran masih melekat di udara, menyengat dan terasa menyesakkan dada. Setiap langkah yang diambilnya seakan menyayat hati, mengingatkan pada momen-momen kecil yang dulu mengisi hari-harinya bersama Bu Arum, Wulan, dan juga Ranti. Tempat di mana tawa, doa, dan harapan pernah tumbuh, kini berubah menjadi reruntuhan bisu. Dia melewati sudut ruangan yang dulunya adalah ruang tamu, tempat foto-foto keluarga digantung rapi pada dinding, namun kini hanya tersisa sebuah kenangan. Satrio berhenti di tengah ruangan sambil menunduk dan memandangi sesuatu yang masih setengah utuh. Potongan kecil dari karpet tua yang pernah dia dan ibunya duduki saat malam-malam panjang membawa kenangan yang sangat menyesakan dada. Dia berjongkok menyentuh karpet itu perlahan, jemarinya menelusuri tekstur yang masih terasa akrab meski kini telah penuh jelaga. Langit Jakarta yang biasanya terik siang itu tertutup awan kelabu. Angin sepoi-sepoi bertiup pelan mengangkat sedikit debu dan menyapu lembut rambut Satrio yang tergerai. Di sekitarnya kehidupan tetap berjalan, suara kendaraan terdengar dari kejauhan, namun di tempat itu waktu seakan berhenti. Supono berdiri beberapa langkah di belakangnya, menghormati keheningan yang dibutuhkan sahabatnya itu. Tatapannya tertuju pada sosok Satrio yang membisu, namun dari aura yang terpancar dia tahu bahwa Satrio sedang mencoba menata ulang puing-puing dalam hatinya. Di dalam diri Satrio, surjan lurik yang tidak tampak bagi mata dunia kembali berdenyut hangat seolah merespon duka yang sedang dirasakan pemiliknya. Sebuah kekuatan lembut namun teguh mulai mengalir dari dalam, bukan untuk membalas atau mengutuk, tapi untuk bertahan dan bangkit kembali. Setelah beberapa lama, Satrio pun melangkah ke arah kamarnya. Dia melihat sesuatu yang seolah menarik energinya. Dan ketika dia melihat sebuah benda kecil yang masih utuh, Satrio segera mengambilnya. Di saat dia menyentuh benda yang seolah tidak tersentuh oleh api yang menghabiskan seluruh isi rumah itu, kesadaran Satrio seketika itu juga langsung berpindah ke ruang dan waktu yang berbeda. Saat itu, dia berdiri di depan rumahnya sesaat sebelum rumah itu terbakar. Dalam sekejap, pagi menjelang siang yang diselimuti oleh awan mendung pun digantikan oleh suasana malam yang tenang. Semilir angin khas Jakarta menjelang tengah malam terasa menyentuh kulit tubuh Satrio.
Dia berdiri tepat di depan rumahnya yang masih tampak utuh, lengkap dengan cahaya temaram dari teras rumahnya dan lampu ruang tamu yang menyala dari balik tirai jendela. Satrio memandang ke sekeliling, menyadari bahwa dirinya kini seperti hantu yang tidak terlihat dan terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Langkah kakinya perlahan membawanya ke sisi jalan, dan di kejauhan dia melihat 3 buah bola api yang terbang mendekat ke arahnya. Dan setelah itu, bola-bola api yang mendekat tadi terbang di atas rumah itu berputar-putar cukup lama sebelum akhirnya jatuh di atas genting dan menimbulkan suara ledakan besar yang seketika itu juga membawa kobaran api yang menyala hebat. Api langsung menjalar dari genting menyusup di antara celah kayu dan plafon, lalu merambat turun ke dinding rumah seperti lidah neraka yang tidak bisa dicegah. Namun, yang membuat Satrio semakin tercengang adalah kenyataan bahwa bola-bola api itu bukan benda biasa. Di balik cahaya yang panas dari api itu, dia menangkap bayangan samar seperti wujud gaib yang mengendalikan mereka. Entah itu manusia atau bukan, tapi yang jelas mereka adalah penyebabnya. Dan beberapa saat kemudian, mata Satrio membelalak ketika dari balik pohon yang ada di depan rumahnya muncul sosok berjubah gelap yang mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, seolah-olah sosok tersebut sedang mengendalikan arah bola api itu. Sosok itu tidak bicara, tidak bergerak, dan hanya berdiri tegak. Wajahnya tidak terlihat, tertutup bayangan dari kerudung jubahnya, namun aura yang terpancar darinya membuat dada Satrio terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai tumbuh. Amarah yang tidak meledak namun mendidih pelan dalam kesadarannya. Saat api mulai membesar dan jendela-jendela rumahnya retak karena panas, Satrio pun melangkah maju. Dia tahu jika dia tidak bisa menghentikan kejadian itu, karena semua yang dilihatnya adalah penglihatan masa lalu dan bukan tempatnya untuk mengubah sejarah. Tapi dia bisa menyerap semuanya, mengingatnya dan memahami pola serta tanda-tanda kejadian memilukan itu. Selain sosok berjubah hitam yang dilihatnya terus mengendalikan api, Satrio juga melihat sebuah energi besar mulai memendar membungkus rumahnya. Energi berwarna kekuningan itu seolah menjadi pagar gaib yang membuat api besar yang membakar rumahnya tidak menjalar ke rumah-rumah lain yang berdempetan. Dan itulah mengapa pada kejadian malam itu hanya rumah Bu Arum saja yang terbakar. Satrio berdiri membeku menatap takjub sekaligus ngeri pada pemandangan yang tersaji di hadapannya. Dia sadar dan mulai memahami jika musibah kebakaran itu bukanlah sebuah kebetulan semata. Dan penyebab terjadinya kebakaran itu bukan karena faktor kesalahan manusia seperti korsleting listrik atau hal-hal lain semacam itu. Apa yang terjadi malam itu adalah bagian dari skenario yang lebih besar atau mungkin sebuah rencana dan sebuah serangan yang disusun dengan sangat rapi yang memiliki tujuan yang sangat jelas. Satrio menatap lebih dalam, mencoba menelusuri kembali pancaran energi yang membungkus rumahnya itu. Getaran dari energi kekuningan itu terasa familiar dan terasa hangat serta memberi ketenangan. Dan setelah dia mencari sumber energi itu, Satrio melihat seorang lelaki tua yang sedang mengendalikan energi itu di tengah ramai orang-orang yang sedang berusaha memadamkan api yang terus membesar itu. Sosok yang tidak asing bagi Satrio itu adalah sosok Wak Salih, lelaki tua yang tinggal di dekat rumahnya, terlihat sedang melindungi rumah-rumah lain agar tidak terbakar dengan cara yang sungguh tidak masuk akal. Pagar energi kekuningan yang menyelimuti rumahnya menjadi bagian saksi bisu atas kejadian gaib yang mencoba dibungkam oleh realita. Walau bukan menyelamatkan, tapi dia melindungi dan membatasi kehancuran. Dengan sekuat tenaga, Wak Salih terus memperkuat energi itu walaupun apa yang dilakukannya akan sangat beresiko bagi tubuh tuanya. Satrio menatap dengan perasaan campur aduk antara takjub dan juga haru. Di tengah kobaran api dan kepanikan yang melanda, sosok tua itu berdiri teguh seperti benteng terakhir. Dia terlihat tidak gentar sedikit pun oleh panas maupun bahaya. Tubuhnya yang ringkih tampak bergetar,
Namun tangan Wak Salih tetap terangkat menyalurkan kekuatan yang lebih besar dari sekedar tenaga manusia biasa. Cahaya kekuningan dari pagar gaib itu berdenyut pelan mengikuti irama napas Wak Salih, seolah menunjukkan seberapa besar pengorbanan yang sedang dia lakukan. Dan meski tampak samar bagi mata manusia biasa, namun bagi Satrio semua itu terlihat jelas. Energi itu bukan sekedar sihir pelindung, tapi sebuah perisai yang lahir dari niat murni, niat untuk menjaga dan untuk melindungi kehidupan di sekitarnya. Wak Salih bukan hanya seorang tetangga biasa. Kini Satrio sadar, lelaki tua itu adalah penjaga dalam diam, bagian dari lingkungan yang selama ini tidak pernah menunjukkan wujudnya secara terang-terangan. Dan malam itu ketika api berniat menelan segalanya, Wak Salih memilih tetap berdiri untuk tidak melawan tapi untuk menyelamatkan apa yang masih bisa dia selamatkan. Air mata perlahan mengalir di pipi Satrio, bukan karena kesedihan tapi karena rasa hormat yang begitu dalam. Dia tahu perjuangan itu tidak boleh sia-sia, dan pengorbanan Wasalih adalah panggilan yang tidak bisa dia abaikan lagi. Terima kasih, Wak. Saya akan membalas kebaikan yang Wasalih berikan ini. Gumam Satrio dalam batinnya lirih sambil mengepalkan tangannya. Di tengah pemandangan mengharukan yang masih dilihatnya itu, tiba-tiba sosok Wirya Sagara muncul. Sosok itu memberikan pandangannya tentang musibah yang sedang dialami oleh Satrio dan keluarganya. Kenapa kau tidak melindungi rumahmu dengan ajian sirep pawening, Satrio? Tanya Gatrapawira yang sepertinya menyesali sedikit kelalaian yang dilakukan oleh Satrio. Iya, Ki. Aku tidak terpikirkan akan kejadian ini. Yang ada di benakku, mereka akan mencariku dan tidak akan menghancurkan rumahku ini. Balas Satrio sambil menghela nafasnya. Jadikan ini pelajaran dan juga pengalamanmu, Satrio. Karena segala sesuatunya mungkin terjadi. Apalagi musuh-musuhmu adalah orang-orang sakti yang memiliki perewangan makhluk-makhluk gaib. Ujar Wiryasagara menambahkan. Dan satu hal lagi, Satrio, kau tidak perlu membawa bilah keris itu kemanapun kau pergi, karena keris itu dapat kau panggil secara gaib. Jika saja kau meninggalkan keris itu di rumah ini, mungkin energinya dapat menahan serangan yang datang, dan kau dapat terhubung dengan keris itu melalui ilmu ajian bedah sukmo yang kau miliki. Ujar Wiryasagara yang disambut Satrio dengan wajah takjub. Satrio hanya bisa menunduk dalam diam, menyimak setiap kata dari sosok Wiryasagara yang kini berdiri di hadapannya. Hembusan angin malam yang menyusup di antara celah-celah waktu seolah ikut menyampaikan penyesalan yang sama. Namun bukan untuk meratap, melainkan untuk mengingat bahwa jalan yang dipilihnya bukan lagi jalan hidup yang biasa. Wajah Wiryasagara memancarkan ketegasan tapi juga kebijaksanaan. Sorot matanya tajam namun tidak menghakimi. Dia berdiri sebagai penuntun bukan penghakim. Dan setiap kata yang diucapkannya mengandung pelajaran yang lebih dalam daripada sekedar hanya teguran. Iya Ki, aku mengerti. Ujar Satrio lirih dengan penuh keyakinan. Satrio kini menyadari bahwa kekuatan bukan hanya tentang seberapa besar energi yang bisa dia keluarkan, tapi juga seberapa peka terhadap ancaman yang datang tanpa suara. Musuh-musuhnya tidak bermain di tempat terang. Mereka datang dari balik bayangan dan dari balik niat jahat yang membungkus dirinya dengan tipu daya dan siasat. Dan mengenai bilah keris itu, Satrio menoleh sejenak seolah mengingat bagaimana dirinya selama ini memandang pusaka itu hanya sebagai benda bertuah. Tapi ternyata ikatannya lebih dari sekedar warisan. Keris itu adalah bagian dari jiwanya dan dengan ajian bedah sukmo dia bisa menjangkau kekuatannya dimanapun dia berada. Dan bahkan melindunginya serta orang-orang yang disayanginya dari jarak jauh. Sosok Wiryasagara menepuk pundak Satrio lalu menatap ke arah kobaran api yang kini mulai memudar dalam ingatan itu. Kekuatan sejati bukan hanya dalam bertarung,
tapi juga dalam berjaga. Jadilah pelindung, bukan hanya seorang pewaris Satrio, ucap Wiryasagara yang kembali menasehatinya. Dan sebelum sosok itu menghilang perlahan di balik kabut malam, suara terakhirnya menggema dalam benak Satrio. Bersiaplah Satrio, sebab ujian berikutnya tidak datang dengan hanya nyala api, tapi dengan kelicikan yang tidak terduga. Imbuh Wiryasagara sebelum dia menghilang. Setelah itu Satrio tersadar dan kembali terduduk di lantai bekas kamarnya yang telah hangus. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya dingin oleh keringat dan tangannya masih menggenggam erat benda kecil yang menjadi pemicu perjalanan batinnya tadi. Sebuah batu hitam yang dulu tidak sengaja ditemukannya di jalan itu dapat menjadi petunjuk walau tidak memiliki energi apapun. Dengan perlahan Satrio bangkit dari duduknya. Kakinya melangkah meninggalkan bekas kamar itu, namun jiwanya kini lebih teguh dari sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi alasan untuk menunda. Dia tahu jalan di depannya tidak akan mudah, tapi dia tidak sendiri. Dia membawa warisan dan bimbingan leluhur serta tekad yang kini mulai terasah oleh ujian. Di depan rumah terdengar suara Supono sedang berbincang dengan beberapa tetangga terdekat Satrio yang datang ketika tahu bahwa Satrio berada di sana. Wak Salih, Pak Darman, Bu Minah, dan Bang Apong serta beberapa orang lagi menatap Satrio dengan rasa iba. Ketika dia keluar dari dalam rumahnya, Satrio hanya tersenyum sambil menyapa orang-orang yang ada di sana untuk memberinya semangat. Yang sabar ya, Yo. Gua udah usahain, tapi gua udah kagak kuat kayak dulu lagi. Bisik Wak Salih sambil memeluk tubuh Satrio. Iya yo, yang sabar yo. Kita udah usahain buat matiin apinya. Tapi api itu datang dari kamarmu yo. Jadi kami kesulitan untuk memadamkannya. Sambung Pak Darman sambil menepuk pundak Satrio. Setelah mereka berbincang di depan rumah yang kini sudah menjadi puing itu, Wak Salih pun mengajak Satrio untuk ke rumahnya. Dan dengan senang hati Satrio pun menyambut baik ajakan itu dan akhirnya mereka melanjutkan perbincangan di rumah Wak Salih. Wah udah ngerasain ada sesuatu yang aneh 3 hari sebelum kebakaran itu yo. Bukan cuman Wak sih, tapi ada orang-orang di sekitar sini juga yang bilang begitu. Ujar Wak Salih yang duduk di kursi kayu yang ada di depan teras rumahnya. Nah, yang kesian mah istrinya si Darman loh. Dia dibuat kalang kabut pas pulang dari kondangan. Padahal waktu itu masih jam 10 malam. Orang juga masih banyak yang lewat. Dia ditakut-takutin sama kuntilanak merah yang nongol percis di depan rumah lu yo. Imbuh Wak Salih sambil memandang ke arah Pak Darman. Iya yo, selain istri saya, ada beberapa orang juga yang ngelihat penampakan itu. Tukang nasi goreng keliling aja sampai ngacir karena ngelihat si merah lagi diem sambil melototin dia. Sambung Pak Darman menceritakan. Suasana pun hening sesaat setelah Pak Darman ikut menceritakan kejadian-kejadian menakutkan beberapa hari yang lalu. Buset deh, Man, lu cari minum ki. Kita kayak orang puasa aja ngobrol kagak ada suguhannya. Celetuk Wak Salih di tengah-tengah suasana tegang itu. Lah, Wak Salih ini gimana sih? Kan Uwa yang punya rumah. Masa iya saya yang bikin kopi? Balas Pak Darman yang membuat Satrio dan Supono tersenyum. Udah tenang aja, lanjutin dulu ceritanya. Biar saya yang bikin kopi. Sahut Bu Minah yang langsung berdiri bersama Bu Rika yang tinggal tepat di samping rumah Wak Salih. Nah gitu dong Neng, kan lu tahu sendiri di rumah gue kagak ada apa-apanya. Seloroh Wak Salih sambil tersenyum. Senyum tipis Satrio masih belum lepas dari wajahnya, walau hatinya masih bergolak. Namun kehangatan dan perhatian orang-orang di sekitarnya membuat luka itu sedikit terasa ringan meski bekasnya masih sangat dalam.
Tidak hanya istri Pak Darman dan tukang nasi goreng keliling yang mengalami kejadian menakutkan itu. Beberapa hari sebelum rumah Satrio terbakar, suasana di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka perlahan mulai berubah. Awalnya perubahan itu hanya terasa samar, semacam ketegangan halus di udara yang membuat bulu kuduk merinding tanpa alasan. Tapi semakin hari, semakin banyak kejadian aneh yang mulai dirasakan oleh para tetangganya. Tidak lama kemudian Bu Minah dan Bu Rika datang membawa nampan berisi gelas-gelas kopi dan sepiring gorengan. Kehadiran mereka seketika mengubah suasana menjadi lebih hangat lagi. Nah, ini dia nih yang bikin ngobrol kita makin seru. Kopi sama bakwan, ujar Pak Darman sambil mencomot satu gorengan. Semua tertawa kecil, Supono pun ikut menikmati suasana meski terlihat agak sedikit canggung. Sedangkan Satrio langsung mengambil kopi hitam yang masih mengepulkan asap lalu menyeruputnya perlahan. Dan setelah itu dia mengucapkan terima kasih kepada Wak Salih dan juga Pak Darman serta para tetangga lainnya yang malam itu telah berusaha untuk memadamkan api. Saya mewakili ibu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Wak. Terima kasih juga Pak Darman dan ibu-ibu semua, ucap Satrio dengan mata berkaca-kaca. Lah, itu mah udah jadi kewajiban kita buat saling ngejaga, yuk. Yang namanya tetangga itu saudara paling deket. Jadi emang udah tugas kita semua buat ngelakuin yang terbaik antar sesama tetangga. Balas Wak Salih sambil mengepulkan asap rokoknya. Iya yo, udah kagak usah dipikirin. Yang penting gak ada korban dari kejadian itu. Ya emang agak nyesel juga sih kita-kita orang kagak bisa nyelamatin barang-barang yang ada di dalam rumah. Timpal Pak Darman yang membuat Satrio semakin merasa terharu. Kalau Uwa bilang sih itu api emang barang kiriman yo. Soalnya si Dadang ngeliat ada bola api yang turun percis di atas rumah lu. Kata dia sih bukan cuma satu, tapi ada 3 gelondongan bola api yo. Ujar Wak Salih yang mencoba menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran di rumah Satrio. Nah, pas si Dadang tahu kalau ada yang aneh di rumah lu, dia langsung marahin gue. Tapi sayangnya gue telat yo. Api itu udah terlanjur gede. Jadi ya gue cuma bisa nahan supaya kagak nyamber ke rumah-rumah lainnya. Imbuh Wak Salih yang juga sudah diketahui oleh Satrio. Iya Wak, kalau soal itu saya sudah tahu. Memang sekarang ini saya sedang berurusan dengan hal-hal di luar nalar Wak. Balas Satrio yang membuat Wak Salih menerawang jauh. Yang penting sekarang lu hati-hati dah yuk. Uwa kagak bisa bantu apa-apa. Yang Uwa bisa cuma ngedoain elu supaya sehat ame selamat terus dah. Balas Wak Salih yang membuat Satrio mengangguk pelan. Setelah lama berbincang dengan Wak Salih dan juga Pak Darman serta beberapa tetangganya, Satrio pun berpamitan untuk pergi ke rumah temannya. Saat itu Satrio menjelaskan jika untuk sementara waktu dia akan tinggal di rumah temannya yang bernama Romi. Dengan langkah pelan namun mantap, Satrio pun berjalan meninggalkan halaman rumah Wak Salih, melewati kembali puing-puing rumah lamanya yang kini hanya tinggal kenangan. Dia tahu perjalanan berikutnya tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa setiap jejak langkahnya kini disertai bekal dari kepercayaan mereka yang peduli dan kekuatan batin yang semakin besar dalam dirinya. Kamu ndak ke rumah lekmu dulu, Pon? Tanya Satrio di tengah perjalanan mereka menyusuri gang sempit di daerah itu. Wis pokoknya aku melu sampean wae mas. Sampean arep ngulon aku melu ngulon. Sampean ngetan aku melu ngetan. Balas Supono yang malah membuat Satrio bingung mendengarnya. Yo wis, kalau begitu malam ini kita menginap dulu di rumah temanku. Tapi kamu harus berhati-hati loh Pon. Karena sekarang ini banyak orang yang sedang mengincarku. Ucap Satrio sambil menoleh ke arah Supono yang berjalan di sampingnya. Loh, sampean tenang wae to Mas. Aku bisa jaga diri. Kan sampean tahu, jika Kisoma ada dalam tubuhku dan dia sudah berjanji akan memberikan kekuatannya
kalau aku membutuhkannya, balas Supono menjelaskan. Yo wes oke lah kalau begitu. Sebelumnya terima kasih lho Pon sudah mau menemaniku. Ucap Satrio yang hanya dibalas senyum oleh Supono. Pokoknya kita selesaikan semua permasalahan sampean mas. Setelah itu kita harus hidup seperti biasanya. Bekerja dan membantu orang tua kita. Balas Supono yang membuat Satrio semakin bersemangat. Malam itu sesampainya di rumah milik mendiang Pak Haryo yang kini ditempati oleh Romi dan juga Rita, suasana terlihat sangat sepi. Namun banyak yang berubah dari rumah tua itu sejak terakhir kali Satrio berada di sana. Di halaman depan rumah itu tidak ada lagi rerumputan liar ataupun dahan-dahan kering yang berserakan seperti dulu. Tanaman-tanaman hias tampak tumbuh subur serta tertata dengan rapi seolah rumah itu kembali hidup setelah sekian lama tertidur dalam bayang-bayang kelam masa lalu. Cat rumah yang dulu tampak kusam kini juga sudah terlihat baru yang membuat rumah itu tampak baik lagi dan jauh dari kesan angker. Setelah beberapa kali mengetuk pintu pagar rumah itu, Romi pun membukakan pintu dan menyambut kedatangan sahabatnya itu dengan penuh kehangatan. Senyum lelah tapi tulus tergambar di wajah Romi ketika melihat Satrio berdiri di ambang pintu membawa satu tas ransel bersama seorang temannya. Satrio melangkah masuk, disambut suasana rumah yang kini terasa hangat dan sangat hidup. Sentuhan tangan perempuan tampak jelas pada susunan interiornya. Tirai baru dan lampu gantung yang tidak lagi kelam, serta rak kecil di sudut ruang tamu yang dipenuhi tanaman mini dan bingkai foto sederhana. Gimana kabarmu yo? Tanya Romi sambil mempersilahkan Satrio dan juga Supono untuk duduk. Baik mas, tapi ada sebuah musibah yang menimpa keluargaku. Balas Satrio sambil menghela nafas panjang. Astaga, ada apa yo? Tanya Romi penasaran. Jadi kemarin malam rumahku habis terbakar mas. Tapi untungnya kebakaran itu tidak menjalar ke rumah-rumah lain. Balas Satrio yang membuat Romi terkejut mendengarnya. Yang sabar ya yo, ikhlaskan apa yang telah terjadi. Ucap Romi memberinya semangat. Kau tidak perlu bingung-bingung yo, tinggallah di sini. Anggap saja ini juga rumahmu. Imbuh Romi yang membuat Satrio terharu mendengarnya. Iya mas, memang itu tujuanku. Aku mau tinggal di sini untuk sementara bersama temanku ini. Ujar Satrio sambil menunjuk ke arah Supono. Ya nggak apa-apa, kau tidak perlu sungkan yo. Karena kalau tidak atas perjuangan dan pengorbananmu, tidak mungkin aku dan Rita mendapatkan kembali rumah ini. Balas Romi dengan wajah yang terlihat penuh dengan ketulusan. Satrio hanya menunduk menahan gejolak emosinya yang kembali menguat. Kata-kata Romi terasa hangat menyentuh hingga ke dasar hatinya. Dia sadar tempat ini bukan sekedar rumah tapi simbol dari ikatan dan juga perjuangan yang tidak bisa dihapus waktu. Setelah berbincang dengan Romi dan juga Rita, Satrio pun diantar ke sebuah kamar kosong yang berada di bagian belakang rumah itu. Setelah berada di dalam kamar, Satrio dan Supono pun langsung melepas lelah dengan merebahkan tubuhnya di atas karpet berwarna merah yang dilapisi dengan tikar bermotif batik. Mereka berdua pun mulai hanyut dalam pikiran masing-masing yang membuat suasana terasa hening. Dan di tengah keheningan itu, sosok Wirya Sagara terdengar membisikkan sesuatu untuk meminta Satrio memasang ajian Sirep Pawening sebagai pagar gaib yang melindungi mereka dari ancaman musuh-musuhnya. Setelah memastikan pagar gaibnya terpasang, Satrio kembali merebahkan tubuhnya di samping Supono. Namun karena tidak juga dapat tertidur, Supono pun mulai menanyakan siapakah sebenarnya orang-orang yang sedang dihadapi oleh Satrio saat ini. Satrio menatap langit-langit kamar yang remang, sesekali kelopak matanya tertutup oleh rasa lelah yang belum juga tuntas. Namun pikirannya masih terlalu penuh untuk benar-benar tertidur. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya kepada Supono. Tanpa jeda dan tanpa menyembunyikan satu pun dari kebenaran yang dia simpan selama ini. Satrio menceritakan bagaimana awal mula dirinya bersentuhan dengan dunia yang selama ini hanya dianggap mitos dan dongeng.
dunia yang dipenuhi oleh kekuatan tak kasat mata, serta ajian-ajian kuno dan makhluk-makhluk gaib, lalu berlanjut pada konflik tersembunyi antara para pewaris ilmu tua yang saling berebut pengaruh dalam bayang-bayang. Dia menceritakan tentang malam ketika pertama kali dia merasakan hal yang berbeda dalam tubuhnya, tentang bagaimana dia terseret dalam sebuah pusaran pertempuran antara kekuatan yang tidak dia pahami sebelumnya, tentang bagaimana dia dipertemukan dengan sosok-sosok misterius seperti Wirya Sagara, dan bagaimana dia mulai sadar bahwa garis takdirnya bukan lagi seperti kebanyakan orang. Supono tidak berkata apa-apa, dia hanya menyimak dengan wajah serius. Sorot matanya menandakan bahwa apa yang dia dengar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele. Dia perlahan mulai mengerti mengapa Satrio tampak berbeda, bukan hanya dari segi sikap, tapi dari cara dia melihat dunia. Satrio melanjutkan ceritanya tentang perewangan gaib, tentang rumahnya yang diselimuti energi kekuningan milik Wak Salih, dan tentang sosok berjubah hitam yang menjadi awal dari semua bencana itu. Dia juga menjelaskan bagaimana dia dapat mengetahui semuanya. Ya kalau menurutku kita tidak bisa terus menunggu, Mas. Sepertinya kita harus segera mencari di mana keberadaan orang-orang itu, ujar Supono dengan penuh semangat. Mereka itu bukan orang sembarangan, Pon. Kekuatan dan kesaktian mereka mungkin masih di atas Pak Manto. Balas Satrio yang kembali mengingatkan Supono pada kejadian yang membuatnya harus kehilangan kesadaran serta kewarasannya itu. Kita tidak boleh gegabah, Pon. Semua harus direncanakan dengan matang. Imbuh Satrio menjelaskan. Di sisi lain, kedatangan Satrio ke bekas rumahnya yang terbakar telah diketahui oleh Abah Jaya dan para petinggi perkumpulan Sabtabuana yang baru. Walau awalnya Abah Jaya mengira tidak akan terlibat dalam pencarian Satrio, namun akhirnya sosok Cokro Subeno memerintahkan Abah Jaya untuk menghabisi Satrio setelah dia memilih 3 ketua Sabtabuana lainnya yang kini menjadi bawahannya. Abah Jaya, Giri Sepuh, Giri Anom, dan Bayu Aji serta Surogeni terus memantau keberadaan Satrio melalui benda pusaka Koco Paisan milik Giri Sepuh dan Giri Anom. Namun setelah Satrio memasang ajian pelindung, mereka pun dibuat kesal karena tidak dapat lagi melihat keberadaan Satrio di rumah tua milik Pak Haryo itu. Suasana menjadi tegang ketika Koco Paesan yang berada di tengah lingkaran kelima tokoh Sabtabuana baru itu mulai kehilangan pancaran visualnya. Bayangan Satrio yang tadinya tampak duduk bersila di dalam kamar rumah tua itu perlahan menghilang digantikan oleh kabut hitam pekat yang menandakan adanya tameng gaib yang melindungi mereka. Giri Sepuh menggeram pelan dengan tangan mengepal di atas kain sutra tempat Koco Paesan itu berada. Bocah sial. Dia kembali memasang energi pelindungnya, Bah. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk ditembus. Ajian yang digunakan bocah itu adalah ajian tingkat tinggi. Gumam Giri Sepuh dengan nada kesal. Sepertinya aku tahu ajian itu. Kalau tidak salah, itu adalah ajian Pawoning Jati atau ajian sejenisnya yang saat ini sudah jarang dimiliki oleh orang-orang dengan kesaktian tinggi. Tapi dari mana bocah itu mampu menguasai ajian itu? Sahut Bayu Aji sambil memandang ke arah Abah Jaya, Giri Sepuh, Giri Anom, dan Surogeni. Sementara itu Surogeni duduk tenang namun sorot matanya terasa menusuk. Dia tidak berkata apa-apa sejak awal ritual pemantauan dimulai. Namun sejak penglihatan mereka terputus, dia memalingkan wajahnya pada Abah Jaya. Tatapan itu bukan sekedar isyarat, melainkan bentuk peringatan yang terselubung. Abah Jaya pun membalas tatapan itu tanpa gentar. Meski dalam hatinya dia mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Cokro Subeno bukan hanya menunjuk Surogeni sebagai tangan kanannya, tapi juga memperkuat Surogeni sebagai orang yang mengawasi para pemimpin baru Sabtabuana itu. Tenanglah dulu Ki Suro. Yang terpenting saat ini kita sudah tahu di mana keberadaan bocah itu. Dan sekarang kita akan membuatnya tidak berdaya dengan menyerangnya secara langsung. Ujar Abah Jaya sambil tersenyum kepada Surogeni. Surogeni tidak langsung menanggapinya.
Senyuman Abah Jaya memang terlihat tenang tapi tidak dapat menyembunyikan tekanan yang sedang membakar udara di antara mereka. Dia menyipitkan mata lalu mencondongkan tubuh sedikit ke depan dengan kedua sikunya bertumpu pada lutut. Kalau begitu, kapan kau akan menyerang bocah itu, Ki Jaya? Tanya Surogeni dengan sorot mata yang terlihat sangat tajam. Abah Jaya menatap balik dengan sorot mata yang tak kalah tajam, tapi tetap menyelubunginya dengan sikap tenang seperti biasanya. Dia tahu benar pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan melainkan semacam tantangan bahkan ancaman halus dari Surogeni untuk tidak membuat langkah keliru. Dalam 2 malam ke depan, aku sendiri yang akan menghabisinya, Ki Suro. Jawab Abah Jaya dengan mantap. Aku butuh waktu untuk menyempurnakan pusakaku. Imbuh Abah Jaya dengan tegas. Surogeni mengangguk pelan namun tatapannya masih menyiratkan ketidakpercayaan. Bukan karena dia meragukan kemampuan Abah Jaya, tapi karena dia tahu segala sesuatu yang menyangkut Satrio tidak bisa lagi dianggap remeh. Dan sudah terlalu banyak kekuatan tak kasat mata yang kini bersinggungan dengan keberadaan bocah itu. 2 malam, 2 malam. Gumam Surogeni lirih. Itu waktu yang cukup atau justru terlalu lama, Ki Jaya? Tanya Surogeni dengan senyum tersungging di wajahnya. Abah Jaya tidak menjawab, tapi tubuhnya terlihat menegang sesaat. Dia tahu selain ajian pelindung yang dipasang Satrio, ada kekuatan lain yang mulai bangkit dari tidur panjangnya. Sementara itu, Giri Sepuh berdiri dengan kedua tangannya yang mengepal. Matanya menatap pada cermin Kocop Paesan yang kini terlihat seperti cermin biasa. Kita tidak bisa hanya menunggu saja, Bah. Ujar Giri Sepuh dengan nada tegas. Jika Abah Jaya membutuhkan waktu 2 hari untuk mempersiapkan semua, maka selama 2 malam itu biar aku dan Giri Anom mengusik benteng perlindungannya. Kita lemahkan dari luar, bila perlu kita ciptakan gangguan di sekeliling rumah tempat dia tinggal. Imbuh Giri Sepuh dengan penuh percaya diri. Itu terdengar bagus sekali, Sepuh. Lakukanlah, tapi jangan sampai membunuhnya. Aku ingin dia sadar bahwa kematian adalah hadiah dan aku belum siap untuk memberikannya. Balas Abah Jaya sambil tersenyum. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Tapi ingat, jika pada malam ketiga bocah itu masih bernapas, maka jangan harap aku akan tinggal diam. Raden Cokrosubeno tidak butuh orang yang pandai membuat janji. Ingat itu, Jaya. Dia hanya menghormati mereka yang menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Ujar Surogeni dengan penuh ketegasan. Setelah berkata begitu, Surogeni melangkah pergi diikuti oleh desiran hawa panas yang seolah merambat ke dalam tulang. Giri Anom dan Bayu Aji ikut bangkit meninggalkan ruangan bersama Giri Sepuh. Tinggal Abah Jaya sendiri menatap ke dalam Kocop Paesan yang kini gelap dan sunyi. Dia tahu malam yang akan datang bukan lagi malam biasa. Dia harus benar-benar siap. Karena jika dia gagal, bukan hanya Satrio yang akan musnah, tapi juga kepercayaan yang selama ini dia bangun dalam bayang-bayang kekuasaan Cokrosubeno pun akan ikut lenyap. Sementara itu di tempatnya berada, Supono yang belum juga bisa tertidur mulai merasakan adanya tekanan energi asing yang berusaha mendekat. Tubuhnya mulai gelisah karena merasa tidak nyaman, dan energi yang dimilikinya mulai berpendar. Di sisi lain, Satrio yang sudah tertidur pulas ternyata sudah melepaskan sukmanya dengan ilmu ajian bedah sukmo. Sosoknya kini sudah berada di luar rumah, melihat langsung sosok-sosok makhluk gaib yang mulai berdatangan ke rumah itu. Sukma Satrio berdiri tenang di halaman depan rumah tua yang kini terasa berbeda. Langit malam tampak redup seperti tertutup selapis kabut gaib yang samar namun menyimpan tekanan kuat. Angin berhembus pelan membawa aroma anjir bercampur belerang yang hanya bisa tercium oleh mereka yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Dari kejauhan, sosok-sosok makhluk gaib tak kasat mata mulai bermunculan.
Mereka tidak berjalan seperti manusia, melainkan melayang berkelebat cepat dari satu titik ke titik lain dan memancarkan aura kelam dan niat buruk. Beberapa di antaranya memiliki wujud menyerupai manusia, namun dengan bagian tubuh yang tidak sempurna, seperti kepala yang terlalu besar dengan tangan panjang menjulur menyentuh ke tanah, atau mata merah menyala dengan dua taring di sudut bibirnya. Satrio hanya berdiri menatap mereka semua tanpa terlihat sedikit pun gentar. Aura pelindung yang dia pasang sejak sore hari masih memancar dari setiap sudut rumah, membentuk semacam dinding yang sangat kuat. Ketika salah satu makhluk gaib tersebut mencoba mendekat, sosok itu langsung terpental seperti tersambar sengatan petir yang begitu dahsyat. Di dalam kamar, tubuh Supono menggeliat kecil. Wajahnya mulai berkeringat, tubuhnya terasa seperti tertindih batu berat. Getaran halus muncul dari tubuhnya dan perlahan-lahan membawa kesadarannya berpindah dari dunia nyata menuju ke alam tak kasat mata. Dan dengan cepat Supono melompat sekuat tenaga hingga kini dia berada di samping Sukma Satrio. Wah, aku tidak menyangka loh Pon, kalau awakmu dapat melepas Sukma juga. Ujar Satrio sambil tersenyum. Asem, sampean ini kok ndak bilang Thomas kalau mau olahraga? Balas Supono dengan wajah yang terlihat kesal. Ya aku ndak tahu kalau awakmu juga bisa melepas Sukma Pon. Ucap Satrio dengan tenang. Loh, sampean ini piye Thomas? Kan di tubuhku ada Kisoma. Apa sampean lupa? Balas Supono menjelaskan. Walah, tapi sampean sekarang terlihat lebih gagah loh mas. Dengan surjan yang sampean kenakan itu. Imbu Supono sambil terus memandangi tubuh Satrio yang memandarkan cahaya. Sudah ndak usah dibahas. Sekarang sebaiknya kamu berhati-hati Pon. Karena musuh yang sebenarnya belum menampakkan diri. Balas Satrio sambil mengedarkan pandangannya ke arah sosok-sosok makhluk gaib yang mulai mengepungnya. Tidak lama kemudian Wirya Sagara hadir dan langsung mengamati keadaan. Sosok itu berdiri tegap dengan tubuh yang diselimuti cahaya kebiruan. Matanya mengawasi keadaan sekitar lalu menatap ke arah Supono. Dia tidak langsung berbicara, tapi matanya cukup mengatakan bahwa sesuatu dalam diri pemuda itu sedang mengalami perubahan yang belum sepenuhnya terkendali. Supono menyadari tatapan itu, lalu menunduk sekilas menatap kedua lengannya sendiri. Bulu-bulu halus yang kini tumbuh lebih lebat, serta otot yang mulai membesar dan rasa panas yang menjalar di balik kulitnya. Napasnya berat, namun dia masih berusaha mempertahankan kendalinya. Ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirimu, Le. Ujar Wirya Sagara sambil terus menatap ke arah Supono. Sepertinya itu bukan hanya energi milik Kisoma, tapi ada darah dari leluhurmu yang mulai terbuka. Berhati-hatilah dengan kekuatan itu, Le. Jangan sampai dia malah yang menguasai dirimu. Imbuh Wirya Sagara sambil menganggukkan kepalanya. Setelah makhluk-makhluk gaib yang mencoba menerobos pagar perlindungan yang dibuat Satrio mulai bertumbangan, muncul tiga sosok lelaki paruh baya yang tubuhnya diselimuti kabut hitam dan satu lainnya memandarkan cahaya biru tua seperti yang dimiliki oleh Wirya Sagara. Ketiga sosok itu terus menatap tajam ke arah Satrio, Supono, dan juga Wirya Sagara seraya meminta Satrio untuk membuka pagar gaib yang melindungi rumah itu. Bukan di sini tempat untuk kita bertarung. Jika kalian memang masih memburu kami, kita selesaikan di tempat kemarin teman-temanmu tewas itu, ujar Wirya Sagara dengan tegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Wirya Sagara, ketiga sosok yang tidak lain adalah Giri Sepuh, Giri Anom, dan juga Bayu Aji langsung melesat pergi. Sementara itu, Wirya Sagara segera membuka jalan menuju ke alam lain, tempat di mana mereka dapat mengalahkan Barong dan juga Harto. Dengan satu hentakan tangan, Wirya Sagara pun langsung membuka jalur menuju ke alam lain. Sebuah pusaran cahaya kebiruan terbentuk di udara, berputar perlahan yang menciptakan celah di antara dua sisi yang berbeda. Satrio dan Supono memandang ke arah celah tersebut, lalu mereka melangkah menyusul Wirya Sagara tanpa sedikit pun rasa takut.
Tanah tandus berwarna abu-abu gelap dan langit yang tidak menunjukkan siang ataupun malam adalah sebuah tempat yang menjadi medan pertempuran antara Satrio, Wiryasagara, Barong dan Harto serta Kitarno. Di tempat itu juga sebuah pengkhianatan besar dilakukan oleh Abahjaya bersama Giri Sepuh dan Giri Anob. Dan di tempat itu, di antara nyala api gaib dan suara jiwa-jiwa yang menjerit, sebuah babak baru dari konflik besar itu dimulai.